بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، أكرمنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة برحمتك وجودك يا أكرمين ويا أرحم الراحمين. Hari ini, pelajaran hari ini mungkin kita bisa bilang sampai sekarang kita tidak punya amal yang benar, yang Allah Ta'ala terima. Tapi harus kita jalan. Jangan dengar pelajaran hari ini bilang saya sudah lebih afdal, saya berhenti. Itu salah. Harus kita maju ke depan. Karena maqamat, darajat, ahwal as-salihin, ahwalun nas, manusia atau orang-orang beda. Jadi masalah ikhlas. Juga kita masih seperti kemarin. Bilang hikmah yang kemarin sudah masuk perbuatan atau amal-amal kita. Sekarang kita kemarin sudah faham amal, faham waridat, faham maqam, faham hal. Ya. Tapi itu semuanya ada ikhlas atau tidak. Ini pelajaran hari ini. Sampai hikmah hari ini ringkas sekali. Al-a'mal suwarun qa'imah. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'mal suwarun qa'imah. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal-amal itu semata bentuk yang tampil. Al-a'mal surah qa'imah. Kita bisa lihat fulan salat, puasa, zakat, ini qa'im sudah. Kita lihat fulan ahli ibadah salat, ya Masya Allah. Itu qa'im. Tapi dorongnya apa? Mendorongannya apa? Ya. Al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha, adapun ruh-ruh yang menghidupkan adalah hadiri sir ikhlas, cahaya ikhlas badannya. Al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas. Jangan kita fikir ruh ini yang bisa nafas, bisa hidup, bisa. Kalau kita mau ambil dalam bahasa Arab ma'nawi, ya betul. Hakikat enggak, roh itu yang punya roh, seperti hewan itu kucing, sapi, kambing, ini namanya punya roh, itu roh bisa hidup. Kalau cubut roh sudah mati. Tapi juga dalam bahasa Arab ada namanya ma'nawi. Ini yang maksudnya ruhul a'mal. Salatnya sudah ada salat. Tapi rohnya apa? Al-ikhlas. Wujudu sirril ikhlas. Al-ikhlas ini susah. Karena derajatnya, maqamatnya susah juga. Tidak mungkin langsung dalam satu hari fulan jadi ahli ikhlas. Tidak mungkin. Harus sedikit demi sedikit. Harus ikut hawa nafsu. Harus itu sampai baru bisa jadi ahli al-ikhlas. Kita tahu di Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Arkanul Islam wajib. Arkanul Islam itu wajib. Salat, puasa, zakat, haji, syahadat an la ilaha illallah. Ini wajib. Tapi ruhnya apa? Itu yang susah. Ya. ولا بد لإدراك معنى هذه الحكمة الوقوف على الصلة الدقيقة بينها وبين الحكمة السابقة من بيان ما يلي. كل القربات التي ينال بها المسلم مرضات الله مؤلفة من عمل المقصد. Itu seluruh amal-amal yang kita berbuat atau membuat di dalam ibadah kita
Ada dua jenis atau ada dua macam. Mu'allafatun min amalin wa qasd. Amal itu yang perbuatan, salatnya. Tapi tujuannya apa? Maksudnya apa? Ini yang pertama, amal, pergi, salat, terus bayar zakat, terus ibadah semuanya. Tapi dorongan atau mendorong itu apa? Mendorongan apa itu? Maksudnya apa? Kenapa dia salat? Ya. فلا قيمة للعمل مهما كان في مظهره مقبولا ونافعا إذا لم يكن القصد الدافع إليه مجرد الحصول على مرضات الله. Tidak ada manfaat dari amal tersebut kalau tidak ada maksud yang baik atau tidak ada dorongan yang baik dari dalam hati. Dorongan itu apa? Ridha atau cari ridha Allah Ta'ala atau ikut mardatillah. Jadi salatnya bagus, tujuannya atau dorongannya atau maksudnya apa? Biar kada, biar mereka fulan gini. Ini berarti tidak ada ikhlas. Wala qima lil qasdi fi aktsaril ahyan. Tidak ada manfaat dari maksud idza lam yatajalla fil amal al maqsud. Kalau kamu tidak melakukan amal tersebut. Fi aktsaril ahyan. Ada kadang-kadang ada Allah Ta'ala tulis pahala ya, ada. Tulis pahala dia tidak melakukan sesuatu amal, ya tidak melakukan amal tersebut. Ya, saya sudah pernah jelas di sini. Rasulullah bersabda, ar-rijalu thalatha atau arba'ah, empat. Macam laki-laki itu maksudnya orang muslim empat. Ada satu orang yang kaya. Rasulullah, ini contohnya, jelasin bahasa saya tapi arti hadis tersebut. Orang kaya, subhanallah, dia mukmin, istiqamah, ibadah, tapi sama itu dia kaya, bisa bangun masjid, sedekah, nafkah, terus ke sana ke sini, amalnya baik dari harta. Ada orang miskin, ini Allah Ta'ala tulis pahalanya. Ada orang miskin, dia miskin, tapi niatnya, maksudnya bagus. Allah Ta'ala tahu niatnya. Kalau kasih duit, dia bisa melakukan seperti fulan yang tadi kaya, bisa sedekah, infak, bangun masjid atau ke jalan yang baik. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala kasih pahala untuk orang miskin. Kasih pahala seperti orang tersebut. Orang yang kaya, yang infak benar-benar. Itu kapan? Kalau niatnya benar. Tapi kalau pura-pura aja, ya kalau Allah Ta'ala kasih saya seperti fulan, ntar saya seperti fulan, bangun 1000 masjid. Waktu dapat duit, sudah lupa. Ya itu beda. Ini yang mungkin kita harus paham. Berarti maksud itu bisa. Dalam riwayat hadis sahih lain juga Rasulullah bersabda, man hamma bi hasanatin fa amilaha kutibat lahu hasanah. Barang siapa mau atau ingin melakukan kebaikan, tulisan hasan, kebaikan. Wa man hamma biha wa lam ya'malha kutibat lahu hasanah. Kutibat lahu tadi man hamma biha, ya, barang siapa melakukan kebaikan, tulis hasanah, satu kebaikan, lebat juga sampai 10. Rasulullah bersabda seperti itu. Terus yang tidak bisa melakukan, ini tadi melakukan, pergi. Ini tidak bisa. Rasulullah bersabda, tulis satu hasanah. Satu kebaikan. Jadi satu lebat sampai 10. Yang melakukan. Tapi ini enggak, niatnya aja. Maksudnya aja. Tapi dalam keadaan yang benar. Ya. Dapat pahala apa itu? Satu kebaikan. Wa man hamma bisayyi'atin wa lam ya'malha. Wa man hamma, barang siapa mau melakukan atau ingin melakukan dosa tapi tidak jadi. Kalau jadi tulis sayyi'ah, satu dosa. Tapi kalau tidak jadi, ya jadinya kenapa tidak jadi? Karena Allah Ta'ala, itu dalam riwayat hadis sahih. Allah Ta'ala tulis kebaikan. Karena Allah Ta'ala dia tinggal terus dosa tersebut karena Allah Ta'ala, takut dari Allah Ta'ala dapat bahala.
dapat pahala. Tapi karena Allah Ta'ala, jangan kamu bilang, saya pergi ke sana mau melakukan sayyi'ah atau dosa, habis itu saya tidak. Ini enggak. Ini maksudnya tadi sudah mau melakukan, tapi ingat Allah Ta'ala, berhenti dapat pahala. Tapi kalau dia melakukan, Rasulullah bersabda, tulis satu sayyi'ah. Tidak ada lebat seperti hasanah. Sampai 10 kali. La ilaha illallah. Jadi al-ikhlas itu ada 3 tingkat atau derajatnya. 3 tingkat atau derajat. Ini hadis. Bukharina sudah tulis di chat hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wal ikhlas ala 3 derajat, 3 tingkat. Yang pertama, darajatul awam. Ikhlasul awam. Yang kedua, ikhlasul khawas. Ahli dekat. Ikhlas yang ketiga, ikhlas khawasil khawas. Ini macamnya kayak jauh sedikit. Ikhlas al-khawas al-awam, al-khawas al-khawas. Derajat ini mungkin ada yang tanya, Syekh ini khawas, awam, dari mana kamu kasih khawas? Atau ilmu tasawuf mereka bilang khawas, khawasul khawas, awam, khawasul khawas. Dari mana itu? Itu dari Al-Quran Karim di surat Al-Waqi'ah. Wa kuntum azwajan thalatha. Fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah, ashabul masy'amah was-sabiqun as-sabiqun. Ashabul maimanah, ashabul masy'amah as-sabiqun. Ini ahli tasawuf ambil macam orang ahli ibadah dari situ. Kita juga kalau baca di akhir surat juga, fa amma in kana minal muqarrabin faruhun wa raihan, wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin, wa amma in kana min ad-dallin al-mukadzibin. 3, jadi 3. Oke. Al-ikhlas itu ikhlas al-awam. Apa itu ikhlas al-awam? Biar kita paham, Syekh, ikhlas al-awam itu apa? Ini yang kita melakukan kalau kita baik. Kalau kita baik. Insyaallah selamat afiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita di ahli al-khawas al-khawas. Tapi harus dengar dulu biar kita paham ikhlas al-khawas apa, ikhlas al-awam apa, ikhlas al-khawas apa, ikhlas khawas al-khawas. Ikhlas al-awam, ikhrajul khalqi min muamalatil haqq. Keluarin manusia kalau kita berbuatan atau amal kepada Allah Ta'ala. Itu aja? Enggak. Ma'a talabil hudud ad-dunyawiyah wal akhrawiyah. Saya ngajar. Kenapa ngajar? Karena Allah Ta'ala. Oke, bagus. Ini bagus niatnya. Kenapa? Biar saya masuk ahli Al-Quran. Nah, ini hadz. Hadz apa itu bahasa Indonesia hadz? Al-hadz. Biar dapat pahala nanti. Oke. Ad-dunyawiyah, al-hadz ad-dunyawi. Kenapa kamu melakukan kerja tersebut? Biar akhir bulan mereka bayar. Ini namanya. Tapi ikhlasnya bagaimana? Saya cari ridha Allah Ta'ala. Dapat itu, ya alhamdulillah. Itu namanya ikhlas al-awam. Muamalatul khalqi. Ikhrajul khalqi min muamalatil haqqi. Ikhrajul khalqi min muamalatil haqqi. Keluarin manusia, semuanya, seluruh manusia dari muamalah atau kalau kita berbuatan atau amal kepada Allah Ta'ala. Ma'a, beserta atau serta talabul hudud. Masih cari hadzun nafsi saya biar akhir bulan dapat rezeki, biar dapat pahala di akhirat, biar derajat saya di akhirat gini. Ini Syekh bagus. Ya, saya tadi bilang bagus, tapi tidak melihat manusia. Oke. Mau derajat yang paling tinggi. Paling tinggi dari tadi. Apa itu? Ikhlas al-khawas. Apa itu ikhlas al-khawas? Talabul hudud al-ikhrawiyah dun ad-dunyawiyah. Ikhlas al-khawas itu dia cari biar dapat di akhirat. Di dunia dia tidak fikir sama sekali. Tidak fikir sama sekali. Kita bisa sampai di situ atau belum?
Belum. Belum. Jangan kita bilang iya, tapi kalau apa namanya ini kurang sedikit sesuatu yang dapat akhir bulan ini mulai malas, ini artinya belum. Tapi enggak, ini maksudnya Allah Ta'ala. Tujuannya Allah Ta'ala. Dorongan itu karena Allah Ta'ala. Oke. وإخلاص خواص الخواص إخراج الحظوظ بالكلية. إخلاص خواص الخواص itu إخراج الحظوظ بالكلية. يا الله. إخلاص خواص الخواص إخراج الحظوظ بالكلية. Berarti dia tidak fikir dapat surga atau tidak, dapat pahala atau tidak. Tapi mungkin ada yang bilang, Syekh, ini kayak bentrok sama Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, ya'budun khaufan wa tama'a. Allah Ta'ala kasih ayat-ayat yang banyak yang menyembah kepada Allah Ta'ala biar dapat hal akhirah. Itu darajat. Itu darajatnya. Bukan maksud mereka tidak terima, tidak percaya, tidak mau pahala. Enggak, aslinya dia lihat saya hamba Allah Ta'ala. Saya tetap ibadah kepada Allah Ta'ala. Masukin saya neraka atau surga, itu saya hamba Allah Ta'ala. Itu yang namanya ibadah, bimahdal ubudi. Itu yang kita dengar dari Rabi' al-Adawiyah juga. Dia bilang dalam bait syair itu, Wallahi ma'abadtuka khawfan min narik wala tama'an fi jannatik. Saya tidak menyembahmu atau engkau takut dari neraka atau saya mau surga. Enggak. Saya menyembah kepada engkau karena kamu mustahik kal ibadah atau engkau mustahik kal ibadah, ahli ibadah. Saya seharus ibadah kepadamu. Sudah. Cukup. Terus taruh di mana? Pasti balasan Allah Ta'ala taruh di mana? Ya, derajat yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi. Ini ya, mungkin yang kita bilang macam-macam ikhlas atau darajatul ikhlas. Oke, darajatul ikhlas ini juga masih ada beberapa contoh. Contohnya biar kita paham itu di ikhlas apa itu? Ikhlasul awam. Biar kita paham ini amil yashtaghil fi ma'mal. Ada ini contohnya biar kita paham di mana ikhlas. Ada satu orang kerja di kantor. Terus dia dengar waktu azan, ya alhamdulillah waktu azan. Ini banyak kita kadang-kadang melakukan seperti itu. Azan zuhur azan ya kan? Taraka amalahu. Langsung tinggal yang dia kerja. بحجة التوجه إلى صلاة الظهر هي مو صلاة الظهر وتوجه فأطال الوضوء وضوءnya panjang ما شاء الله دخل الصلاة فأطال منها bacaannya panjang qiyam sujud zikir setelah salat terus dia bilang istirahat setelah salat sedikit وأخذ يتشاغل بالأوراد من الواضح أن هذه الصلاة بهذا الشكل لا تدخل في ini jelas amalnya ini bukan walau amalnya ini ibadah, salat. Tapi karena ada maksud atau niat atau tujuan biar dia tidak atau sampai dia kurang atau tidak pasti kerjanya, itu jadi ibadahnya ini salah. La tadkhul fi anwa' al-qurbat, itu tidak masuk di amal yang mendekatimu kepada Allah Ta'ala. Liannahu innama ibtagha biha al-ibtida'at, ya. Maksudnya biar jauh atau tidak kerja. Ini banyak. واحد من هؤلاء الذين ينشطون في أعمال حركية خدمية خدمة للإسلام وللدعوة الإسلامية فيما يزعمون يعلم في قرار نفسه أنه يبتغي من أنشطته. Itu Syekh Al-Buti kasih contoh juga. Nah, ada beberapa orang kadang-kadang dia kerja di dakwah ila Allah Ta'ala. Bagus.
kerja dakwah ila ta'ala, tidak ada yang lebih afdal dari dia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, enggak ada. Terus dia bilang kerja terus fi dakwah, ya'lam fi qarari nafsihi annahu yabtaghi min anshatatihi allati yakun, dia tahu sendiri perbuatan atau kerjaannya itu biar dapat akhir bulan gaji atau rezeki, atau biar mereka jadikan ini fulan orang yang mulia, atau orang yang dapat harta, atau mungkin kita bilang jadi di orang yang terkenal, ahli politik. Ya, jaa man ya'tib alaihi bi annahu muqassir fi ibadati. Kalau ada ini pikirannya seperti itu. Ada yang datang kepada orang tersebut bilang sama dia, kenapa kamu tidak bangun waktu salat subuh, kenapa kamu tidak baca Al-Quran, kenapa kamu ini, kenapa kamu ini. Dia bilang sama dia, saya lagi dakwah ila Allah Ta'ala, atau kerjaan saya dakwah. Allah Ta'ala tidak bangunkan saya atau tidak jadikan saya untuk salat atau zikir. Saya sudah ahli dakwah. Ini salah. Padahal dia dakwah. Ini salah. Harus kita berhati-hati dari ikhlas. Sampai Abu Talib al-Makki bersabda, al-ikhlas 'inda al-mukhlisin ikhrajul khalq min muamalatil haqqi wa awwalul khalq an-nafs. Keluarin manusia. Dari mana? Keluarin manusia dari amal-amal kita. Terus yang paling pertama harus kamu keluarin haddun nafs. Semua kita kerja, kita biasa bilang berbuat atau perbuatan amal yang baik, tapi pasti ada dalam hati ada haddun nafsi, biar atau dorongannya atau mendorong itu ada haddun nafsi. Itu bahaya. Itu amalmu di akhirat, bukan di akhirat. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala di dalam riwayat hadis qudsi tidak terima amalmu. Jadi kamu capek atau berapa tahun melakukan hal tersebut, tidak dapat bahan. Rasulullah di dalam hadis qudsi bilang seperti itu, atau bersabda seperti itu. Man amila amalan asyraka ma'ahu ghairi taraktuhu wa syirka. Saya tidak terima amalnya dan yang dia asyraka bih. La ilaha illallah. Wal ikhlas 'inda al-muhibbin alla ya'malu 'amalan li ajli an-nafs wa la dakhla 'alayha mutala'at al-'awad aw al-mayl ila hadd an-nafsi aw ad-dunya. Jadi kalau kita tanya diri sendiri, bagaimana? Ikhlas kita gimana? Sudah atau belum? Ya, Syekh, saya itu yang saya sering bilang, salatnya sudah baik sendiri, tapi dia kasih tahu sama orang lain. Ini ikhlasnya waktu itu bagus, waktu ibadah, tapi dia yang rusakin setelah. Apalagi itu yang mulai dari awal biar mereka bilang, artinya tidak ada ikhlas. Sampai ulama bilang al-amal li ajli an-nas riya. Amal-amal itu biar manusia bilang kamu baik atau saleh, itu riya. Sudah. Watar kriya. Ya, kalau kamu tinggal amal tersebut karena mereka bilang, oh saya ahli riya, itu juga riya. Kenapa? Karena di dua hal tersebut melihat manusia. Seharusnya kamu tidak lihat manusia. Saya mau salat, salat, tetap salat. Saya mau zakat, zakat. Mau keluarin nafkah atau sedekah, keluarin. Tidak perlu kalau ada yang lihat saya tambah. Kalau ada yang lihat saya taruh di dalam cara yang bagus, nafkahnya atau sedekahnya atau salatnya. Kalau ada yang lihat saya lagi salat, saya panjang rukuknya, sujudnya. Atau kalau ada yang dengar saya lagi salat, bahasa Indonesia, baca dalam keadaan atau cara yang bagus suaranya atau salatnya. Kenapa? Karena mereka lagi lihat saya. Itu sudah hilang. Nasallahu salamah al-afiyah. Wa qala ba'd al-masyayikh sahih amalak bil ikhlas.
perbaiki amalmu bil ikhlas. Juga wasahih ikhlas itu harus kamu perbaiki ikhlas. Bagaimana? Bitabarri minal haul wal quwwah. At-tabarri ini bukan dari kamu. Kamu minta bantuan dari Allah Ta'ala biar ikhlasmu, biar Allah Ta'ala terima ikhlasmu. At-tabarri itu dalam bahasa Indonesia apa itu at-tabarri? At-tabarri mungkin membebaskan. Ya, betul. Membebaskan. At-tabarri. Minal haul wal quwwah. Saya tidak bisa ikhlas kalau tidak ada bantuan dari Allah Ta'ala. Saya tidak bisa ikhlas kalau Allah Ta'ala tidak taufik saya biar saya jadi ahli ikhlas. Saya tidak bisa ikhlas karena saya kuat. Enggak, itu dari Allah Ta'ala. At-tabarri. Jadi sahih amalak bil ikhlas. صحح عملك بالإخلاص وصحح إخلاصك بالتبرئ من الحول والقوة. Kita bilang la haula wala quwata. Artinya apa itu la haula wala quwata illa billah? La haula. Tidak bisa apa-apa. Wala quwata. Tidak ada kuat. Ya. Tidak daya. Tidak daya ya. La haula wala quwata illa billah. Wa qala ba'd al-arifin la yatahaqqaq al-ikhlas hatta yasqut min 'ain an-nas wa yasqut an-nas min 'ainihi. Ada beberapa orang arif bilang al-ikhlas itu sampai manusia sudah jatuh dari depan mata saya. Berarti dia tidak fikir ada fulan atau tidak, ada manusia atau tidak. Juga kebalik. Wa yasqut an-nas min 'ainihi. Hatta yasqut min 'ain nas, sampai mereka bilang ini fulan. Kita tidak bisa sama fulan ini. Biarin. Juga kebalik. Dia tidak lihat manusia. ولذلك قال آخر كلما سقطت من عين الخلق عظمت في عين الحق. كلما سقطت, kalau kamu turun dari mata manusia, mereka tidak perhatian sama kamu atau lihat ini orang biasa aja, kamu derajatmu tinggi di hadapan Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Wa kullama 'azamta fi 'ainil khalqi saqatta min 'ainil haqq. La ilaha illallah. Kalau kamu lebih memuliakan di antara mata manusia, hati-hati. Kadang-kadang banyak yang tidak rendah hati suka itu. Oh, saya masyhur. Oh, saya ahli ibadah. Oh, teman saya banyak. Oh, ibadah atau dakwah saya lancar. Oh, itu dalam hatinya. Jadi kalau datang, ayo suka ini melakukan hal-hal yang sampai bahasa Indonesia bilang jadi aneh. Lihat ini fulan kenapa sampai seperti itu. Orang awam lihat ini salah, kayak salah. Kalau dia suka tersebut, dia turun atau derajatnya turun di hadapan Allah Ta'ala. Yani ma'a mulahadatin. Wa sami'tu shaykhana yaqul ma dama al-'abd yuraqib an-nas wa yahabuhum la yatahaqqaq ikhlasuhu abada. Kalau kita masih perhatian sama bicara manusia, tidak mungkin dapat ikhlas. Saya mau ibadah, apapun, mau baca Al-Quran di masjid. Tapi saya masih perhatian. Kalau saya masuk masjid, mungkin mereka bilang gini. Kalau saya ngajarin di masjid juga, mereka mungkin bilang ini. Ini berarti tidak mungkin jadi ikhlas. Jadi gimana? Kamu lanjut tidak lihat. وقال أيضا لا تجتمع مراقبة الحق مع مراقبة الخلق أبدا. Tidak mungkin kamu perhatian sama manusia dan perhatian sama Allah Ta'ala dalam satu waktu. Tidak mungkin. Kamu bisa satu. Perhatian sama Allah Ta'ala jadi ikut perintahan Allah Ta'ala. Atau perhatian sama manusia sampai kamu lupa perintahan Allah Ta'ala. والحاصل لا يمكن الخروج من النفس والتخلص من دقائق الرياء من غير شيخ أبدا. Itu الرياء tidak mungkin kita keluarin kalau tidak dapat guru, tidak punya guru. Ini yang barusan kemarin saya masih jelasin tentang masalah syekh. Kamu tidak punya guru bisa bantu kamu, bisa kasih tahu sama kamu ini salah, ini ria, ini.
Itu juga yang sebabnya harus kita musyawarah sama guru. Saya mau melakukan itu tapi ada hal yang ini, bagaimana? Ya, bilang enggak, sudah selesai, enggak. Kenapa? Karena dia paham akibatnya atau sudah paham maksudnya. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Ikhlas 3. Nah, hal ini hafal Al-Ikhlas 3, Ikhlasul Awam, Ikhlasul Khawas, Ikhlas Khawasul Khawas. Ikhlas al-awam itu al-amal as-salih, tapi dia masih cari pahala dunia dan akhirat atau dapat dunia dan akhirat. Itu namanya ikhlasul awam. Ikhlasul khawas enggak, maksudnya dapat akhirat aja, dunia tidak fikir. Ikhlasul khawas mereka tidak fikir apa yang dapat di dunia atau di akhirat, itu tidak ada sama sekali. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-ikhlas, ahli al-yaqin, ahli al-ma'rifah, ahli al-mahabbah wa tamkin. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.